Kan gini ya, katanya rakyat Indonesia kan nggak suka koruptor. Ya, ini ada yang dinominasikan terkorup ini. Protes musuhnya kita, bos. Lah, lu nggak mandang gue, bos. Lu pikir gue selama ini kerjanya nggak bener apa? Jangan gitu dong. Jangkrik lu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru buat kita semua. Selamat tahun baru 2025. Semoga banyak bagus, banyak baik, lebih sejahtera di tahun ini. Ini kita di akhir tahun yang lalu nih, akhir tahun 2024, dikejutkan oleh beritanya berbagai media di Indonesia yang mengatakan bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, Pak Jokowi ini masuk dalam nominasi finalis tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024 yang dirilis oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Ini saya bacain berita di Tempo nih. Ini kenapa menurut saya mengejutkan, karena dalam rangka cerita-cerita yang kemarin atau hal baru gitu. Cerita yang kemarin tuh, apakah ini ada kaitannya dengan dipecatnya Pak Jokowi, kemudian Pak Hasto tersangka, terus kemudian Guntur Romli tuh yang ngomong tuh akan ada ini ya, beberapa dokumen-dokumen akan dipublikasikan gitu. Apakah ini si OCCRP ini salah satu bagian dari dokumen, atau sebetulnya OCCRP tuh udah tahu juga gitu bakal Indonesia tuh bakal kejadian apa, jadi kemudian ini dirilis sengaja di akhir tahun 2024 ya. Tapi menurut saya, apa yang dikatakan Pak Jokowi sih ada benernya ya, masuk akal juga gitu. Dan lagi pula sih, saya sih lebih ke prihatin buat kita aja gitu, karena ada warga negara kita yang masuk tuh dinominasikan oleh OCCRP gitu. Prihatin aja sih gitu, apalagi kebetulan kan orangnya Jokowi. Tapi saya sih setuju tuh apa yang dikatakan oleh Jokowi itu. Pak Jokowi kan bilang tuh ya di Solo tuh akhir tahun 31 Desember itu ke media, korup apa gitu. Ya dibuktikan apa. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Ini saya nggak ngomongin tentang siapa Jokowi dan jabatannya apa, kemudian OCCRP itu apa ya. Tapi menurut saya tiap tuduhan itu memang orang yang dituduh itu berhak bertanya balik loh. Mudah-mudahan aja nih tiba-tiba ada yang nanya, kenapa kok saya cuma dihukum 6,5 tahun? Tiba-tiba ya kan dia boleh nanya gitu kan kita pada protes, kok 300 triliun 6,5 tahun penjara gitu. Hakimnya kan nggak ngomong-ngomong nih, wah itu tiba-tiba, wah ini nggak bisa begini nih, kenapa saya cuma 6,5 tahun tiba-tiba nih. Maksud saya balik lagi ke Jokowi itu bener loh, namanya orang dituduh ya, dia boleh nanya balik gitu. Yang terkorup, ya terkorup itu terkorup apa, yang dikorupsi apa, ya dibuktikan aja. Itu menurut saya sebuah bold statement gitu ya, statement yang kuat untuk juga memberikan pelajaran kepada masyarakat Indonesia dan dunia gitu, terutama penegakan hukum di Indonesia. Kalau kemudian OCCRP mengatakan bahwa Pak Jokowi ini termasuk dalam tokoh yang disebutkan oleh OCCRP, penegak hukum harusnya yang marah duluan nih. KPK marah mestinya. Lah, lu nggak mandang gue, bos. Lu pikir gue selama ini kerjanya nggak bener apa? Jangan gitu dong. Jangkrik lu. Gitu mestinya KPK tuh. Pak Jokowi udah bener, dia nanya, dibuktiin aja lah. Nah kalau emang tidak terbukti, mesti bersurat. Bersurat dong ya. Pemerintah Indonesia mesti bersurat dong. Ini kan Presiden ke-7 ini. Ini kan bukan, kalau saya YouTube dibajak, bikin lagi. YouTube diambil, bikin lagi. Namanya juga, kan saya udah pernah bilang ya, hanya emas yang diperebutkan gitu. Jadi YouTube saya ini ibaratnya emas lah. Jokowi ini bukan orang sembarangan. Dia ini Presiden ke-7 Republik Indonesia, Presiden kita. Lo punya bukti apa?
terus tiba-tiba lo nominasiin gitu. Masa iya yang orang korupsi kepuasannya kan gini ya, katanya rakyat Indonesia kan gak suka koruptor. Ya, ini ada yang dinominasikan terkorup ini, protes mesti kita, bos. Iya, jangan diem aja. Masa rakyat Indonesia dituduh puas dengan yang dinominasikan sebagai koruptor di dunia? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan itu. Ini saya baru dapat masukan dari para jangkrik yang ada di sekitar saya nih. Si OCCRP ini kan lembaga yang ternama ya. Pasti juga nggak sembarangan juga mengeluarkan hal-hal tersebut atau mengumumkan itu. Data-datanya juga ada gitu. Makanya tadi saya tekankan aparat yang ada di Indonesia itu, terutama KPK, bersurat nanyain datanya apa. Ada perbedaan, terutama dengan pemenangnya si Assad dari Rusia itu kan memang Suriah ya. Suriah itu dia digulingkan kalau saya nggak salah. Makanya kemudian dia lari. Pak Jokowi ini sempurna, paripurna, selesai sampai masa jabatan berakhir. Kemudian digantikan oleh Pak Prabowo. Dan selama masa jabatan dia sebagai presiden, masyarakat Indonesia nggak bergolak. Kalau OCCRP sudah ada sejak zaman VOC, VOC kena nih, terkorup. Makanya dia waktu itu dibubarin tahun 1779 apa 1799, pokoknya kira-kira begitulah. Dia dibubarin tuh akhirnya karena pejabatnya banyak korup. Jadi dengan hasil OCCRP ini banyak hal pekerjaan rumah di Indonesia. KPK mesti bertanya, pemerintah Indonesia saat ini atas dasar kebanggaan dan nasionalisme mesti bertanya kepada OCCRP, ya. Kemudian rakyat Indonesia juga mesti bertanya. Kalau perlu dilakukan survei ulang, gitu. Ini gimana nih sebetulnya kondisinya? Jadi jangan cuma kemudian nyebar-nyebar informasi aja, tapi harus ada memang bukti-buktinya mantap, ya. Kita tunggu pembuktiannya supaya tidak ada lagi hal-hal yang kita pertanyakan. Kalau para koruptor-koruptor itu ya kita bolehlah bilang jangkrik, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.